Pembahasan selanjutnya, bab yang keempat adalah pembersihan dan disinfektan atau disinfeksi. Modul ini mencakup hal-hal berikut: pentingnya pembersihan dan disinfeksi pada tempat makanan. Kedua, agen atau pembersih atau alat untuk pembersihnya atau bahan untuk pembersihan. Yang ketiga, metode pembersihan dan disinfeksi. Bersihkan sesegera mungkin, jadwal pembersihan, dan yang terakhir adalah pembuangan limbah atau pembuangan sampah. Pembersihan dan disinfeksi di tempat makanan. Pembersihan adalah proses pembuangan fisik sisa-sisa dari sisa-sisa makanan, kotoran yang terlihat dan partikel makanan pada permukaan peralatan dan perlengkapan dengan menggunakan air panas dan deterjen. Proses pembersihan itu sendiri tidak akan menghilangkan semua bakteri. Diperlukan cara lain untuk membunuh bakteri, yaitu yang dinamakan dengan disinfeksi. Disinfeksi itu sendiri adalah proses membunuh bakteri dan virus yang disertakan dalam kegiatan pembersihan umum. Pembersihan dan disinfeksi di tempat makanan sangatlah penting karena untuk mengurangi keracunan makanan, pembersihan dan disinfeksi yang tepat menjadi sarana untuk pemusnahan bakteri berbahaya pada permukaan dan peralatan dan membantu mengurangi risiko kontaminasi silang. Yang selanjutnya, untuk menghilangkan benda fisik yang dapat mencemari makanan atau mengundang hama. Bahan untuk pembersihan yang pertama bisa dari deterjen yang digunakan untuk menghilangkan kotoran dan mencairkan lemak. Lemak itu sisa-sisa makanan atau minyak yang ada di wadah makanan. Namun, deterjen ini tidak bisa untuk membunuh bakteri, hanya bisa untuk menghilangkan kotoran saja. Jenis yang kedua, yang namanya disinfektan, digunakan untuk mengurangi mikroorganisme. Mikroorganisme bisa dari bakteri atau juga virus, hingga ke tingkat yang aman. Atau juga disinfektan ini bisa menggunakan dengan air panas dengan suhu tinggi 82 derajat Celcius. Jenis yang ketiga, penggunaan dengan disinfektan dengan pewangi khusus digunakan di toilet, seperti pewangi camper. Camper itu khusus untuk di toilet, tidak digunakan untuk ruangan untuk makanan. Jenis yang keempat, sanitizer. Sanitizer digunakan untuk pembersihan dan mensterilkan pada waktu yang sama. Metode pembersihan dan disinfeksi, langkah-langkah dasar untuk setiap pembersihan dan disinfeksi menjadi efektif. Yang pertama, sebelum pembersihan, buang sisa makanan atau kotoran dan minyak dengan merendam, mengikis atau menyapu. Artinya sebelum wadah itu dicuci, kita buang dulu sisa-sisa makanannya ke tempat sampah. Kemudian yang kedua, pembersihan utama, dicuci, dibilas, digosok pakai sabun. Yang ketiga yaitu dibilas dengan air bersih. Yang keempat, menggunakan disinfeksi, bisa menggunakan kimia atau juga bisa menggunakan dengan air panas. Yang kelima, bilasan terakhir, bilas dengan air bersih. Langkah ini dapat dikecualikan jika jenis metode disinfeksi tidak perlu mengangkat setelah digunakan, seperti dengan air yang sangat panas atau beberapa bahan kimia yang dirancang untuk digunakan tanpa pembilasan. Yang keenam, dikeringkan. Biarkan mengering di udara atau gunakan tisu untuk mengelap wadah tersebut. Metode tempat pencucian 3 kompartemen, artinya 3 bak yang ada di restoran. Yang pertama, sebelum pencucian, lepaskan atau hilangkan sisa-sisa makanan, kotoran, dan minyak dengan cara membilas
mengikis, mengelap, atau merendam semua barang-barang sebelum mencucinya dalam tempat penyucian 3 tersebut. Hilangkan kotoran permukaan, butiran-butiran, sisa-sisa makanan, dan lemak dengan mencuci barang-barang di bak pencucian atau yang disebut dengan wastafel. Pertama dengan air panas 43 derajat Celcius dan menggunakan sabun juga. Gunakan kuas atau menggosok untuk menghilangkan tanah atau menghilangkan kotoran. Yang ketiga yaitu pembilasan untuk menghilangkan tanah yang menempel atau kotoran yang menempel dan residu deterjen. Benamkan atau semprot bilas barang-barang tersebut di bak air kedua dengan air panas. Yang keempat, menggunakan disinfeksi, rendam alat-alat yang sudah dibersihkan di wastafel ketiga dalam air yang sangat panas. Kalau kita menggunakan air 75 derajat Celcius, direndam selama 30 detik. Kalau air tersebut panasnya 82 derajat Celcius selama 10 detik. Atau dalam larutan disinfektan. Ikuti label petunjuk dari manufaktur. Artinya kita bisa menggunakan dua alat. Pertama bisa menggunakan dengan air panas yang sudah disebutkan tadi, atau juga kita menggunakan bahan kimia. Yang kelima, untuk pengeringan biarkan barang-barang tersebut kering secara alami di udara atau menggunakan tisu sekali pakai, simpan pada permukaan yang bersih, yang kering, dan disinfeksi. Ini yang harus diingat, peralatan barang-barang serbaguna, perlengkapan dan permukaan kontak makanan harus dibersihkan dan disinfeksi setelah digunakan. Seperti contohnya seperti meja untuk menyiapkan makanan atau talenan. Kemudian lantai seperti lantai, dinding, langit-langit, plafon, peralatan dan perlengkapan toilet, tempat sampah dan area sampah harus dibersihkan dan disinfeksi secara teratur. Baca dan ikuti label petunjuk manufaktur mengenai konsentrasi disinfektan yang dianjurkan, waktu kontak dan metode penerapannya. Pakailah pakaian pelindung dan sarung tangan jika diperlukan. Makanan yang tidak boleh terkena risiko kontaminasi selama pembersihan atau dijauhkan dari tempat penyimpanan bahan kimia. Setelah digunakan, bersihkan, disinfeksi, dan keringkan peralatan pembersih yang telah digunakan. Artinya, setelah kita menggunakan pel, lantai, atau juga setelah kita menggunakan sapu, itu bisa dibersihkan. Setelahnya itu, bersihkan dari area yang bersih menuju area yang kotor. Bersihkan dari atas menuju ke bawah. Bersihkan kembali atau disinfeksi alat pembersih untuk setiap kali pekerjaan. Cuci tangan Anda setelah menyentuh peralatan pembersih. Jangan pernah menggunakan alat pembersih yang sama untuk ruangan makanan dan tempat penyimpanan sanitasi. Jangan menggunakan kain untuk menyeka permukaan yang kontak dengan makanan. Lap kain itu tidak diperbolehkan untuk mengelap makanan atau wadah makanan. Mengganti air sesering mungkin segera setelah air mulai terlihat kotor. Jangan pernah memasukkan bahan kimia ke dalam wadah yang tidak ditandai atau wadah makanan. Artinya, botol air minum tidak boleh diisi ulang dengan bahan kimia. Peralatan pembersihan harus dalam kondisi yang baik. Jaga area kerja Anda agar tetap bersih setiap saat. Jadwal kebersihan seharusnya ada dan harus diatur. Jadwal kebersihan adalah cara mudah dan efektif untuk membuktikan bahwa semua area dan peralatan secara teratur dibersihkan.
Ini adalah satu set instruksi yang menjelaskan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk menjaga tempat dan kondisi bersih dan tersanitasi. Beberapa area dan peralatan lebih membutuhkan waktu pembersihan yang lebih dibandingkan area dan peralatan lainnya. Seperti lantai perlu dibersihkan setiap hari, sedangkan langit-langit atau plafon hanya perlu dibersihkan setiap per bulan. Manajer atau supervisor bertanggung jawab untuk mengembangkan jadwal kebersihan tertulis yang menjelaskan metode dan waktu kebersihan untuk semua peralatan dan area. Begitu juga siapa yang melakukan pembersihan tersebut. Sebagai pengolahan makanan, Anda harus mengikuti jadwal pembersihan secara ketat. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini penting karena penyimpanan dan pembuangan sampah perlu dikontrol dengan hati-hati, di mana sampah menyajikan risiko kontaminasi fisik terhadap makanan serta dapat mengundang serangga. Untuk memastikan pengolahan sampah yang baik, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Semua sampah harus disimpan dalam tempat sampah atau tong yang anti hama, dilengkapi dengan kantung plastik di dalamnya, dioperasikan dengan kaki, artinya ada injakan untuk membuka tutup itu dengan kaki, dan dilengkapi dengan tutup yang pas dan ketat untuk mencegah masuknya lalat. Wadah harus disimpan dalam keadaan baik dan selalu bersih, dalam rangka menjamin bahwa organisme berbahaya tidak dapat tumbuh dan hama tidak tertarik datang ke lokasi. Sisa makanan dan sampah tidak boleh menumpuk di area makanan. Tempat sampah dengan jumlah yang banyak harus disediakan untuk siap mengakomodasi jumlah sampah yang biasanya diproduksi di tempat makanan. Perlengkapan yang memadai harus disediakan untuk menghilangkan sisa makanan dan sampah. Area sampah harus bersih dan dalam keadaan baik. Area ini harus terletak jauh dari area persiapan makanan. Semua sampah harus disimpan dalam tempat sampah atau dalam tong sampah yang anti serangga. Dilengkapi dengan kantung plastik internal, dioperasikan dengan kaki, dan dilengkapi dengan tutup yang pas dan ketat untuk mencegah masuknya serangga atau mencegah masuknya lalat. Sistem drainase atau sistem pembuangan air. Sistem drainase harus memiliki kemiringan yang cukup sehingga memungkinkan semua sampah padat dan cair mengalir pergi. Arah aliran harus menuju dari daerah bersih ke daerah yang kotor, agar hama atau serangga tidak mendapatkan akses serta untuk mencegah rembesan air limbah ke lokasi. Semua persimpangan seperti siku drainase tersebut yang terbuka dan tempat inspeksi atau tempat pengecekan air limbah harus dilengkapi dengan tutup yang pas dan ketat.